Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila di rumah dan dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Terutama buat para calon mahasiswa baru nih. Kalian harus tetap semangat karena kembali lagi di mana di podcast PMB Unila. Nah, hari ini podcast kali ini akan ditemenin oleh aku. Mungkin teman-teman yang belum kenal sama aku, kenalin nama aku Kanya. Tapi jangan khawatir karena Kanya di sini enggak sendirian, karena di depan Kanya udah ada dua ibu cantik yang sangat bersinergi gitu hari ini. Yang mana ibu-ibu ini nanti akan juga memberikan informasi yang sangat informatif untuk sobu-sobu di rumah. Nah, karena Kanya yakin sobu di rumah juga udah penasaran nih dan gak sabar sebenarnya siapa sih tamu spesial kita gitu. Nah, jadi di depan Kanya udah ada Ibu Ika dan Ibu Siska. Halo Ibu Ika, Ibu Siska. Halo. Assalamualaikum semuanya. Ya, Kanya. sobu, betul. Oh, sobat sobu sobu. itu sobat Unila Sobat gitu, Uni. Bu. Sobu. Iya, sobu, Oke, betul. Hai sobat sobu semuanya, kami Iya. Jadi biar lebih akrab dan lebih kenal lebih dekat itu mungkin kita kenalan secara langsung nih ke ibu-ibu kita yang sangat energik dan semangat ini gitu. Jadi sobat di rumah juga jangan kalah semangat gitu. Mungkin boleh perkenalan dari Ibu Ika kemudian Ibu Siska, silakan. Oke, saya Ika Wulandari Utamining Tias dari Prodi PGSD FKIP Unila. Saya dosen pengampu mata kuliah tentang keipaan. Silakan Bu Mega. Oke, kalau Iya. tadi sudah sempat kenalan dengan Bu Ika, ini masternya PGSD. Waduh, maskernya Gitu. Jadi nggak salah PGSD nih, ya? sobat sobu ketemu sama dosen Wah, keren nih. andalannya PGSD, terkaya Widih. milik PGSD untuk Widih. urusan PGSD gitu Oke, ya. mantap, mantap, Oke, mantap. di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama yang pertama kan tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Kalau sudah kenal ya jangan disayangi karena sudah Berpunya. punya suami dan punya anak begitu. Agak Namanya minder Siska nih. Megadiana, SPD MPD. Kemudian di PGSD itu mengampu mata kuliah terkait dengan bahasa Indonesia apapun itu. Jadi komunikasi dengan bahasa Indonesia bisa lah cincai. Waduh, jangan-jangan kita dikoreksi nih nanti di tengah-tengah gitu kan. Makanya nggak gitu nih bahasanya gitu. Oke, Ibu Siska dan Ibu Ika, selamat datang Bu di podcast PMB Unila gitu. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang seputar tentang PGSD gitu, Bu. Nah, mungkin biar teman-teman atau sobu di rumah juga tahu nih Bu tentang general information tentang PGSD, sejarahnya gimana, visi misi dan lainnya gitu. Boleh Bu dikenalin gitu ke sobu di rumah. PGSD itu awalnya D2, jadi belum S1 dari tahun 2000 itu D2 PGSD, jadi ahli madya. Untuk lulusannya itu bukan sarjana tapi ahli madya. Kemudian di tahun 2006 mengajukan untuk berubah jenjang pendidikannya menjadi strata 1 itu di 9 September 2006. Angkatan pertama untuk S1 PGSD itu di 2006. Nah, untuk PGSD itu di 2006 ada dua lokasi sebelumnya, yaitu di kampus Induk di Iya, Unila, di di Bandar FKIP, dan satu lagi di kampus Metro. B, iya. Di kampus B FKIP itu letaknya di Metro. Jadi lebih banyak di Metro sebenarnya. Pembagian kelasnya itu fleksibel sekali. Sampai akhirnya di tahun 2019 itu keputusan dari rektor meminta untuk semua mahasiswa PGSD dipusatkan di kampus Metro. Oh, gitu. Jadi ya. ada semua mahasiswa tidak ada pembagian lagi di kampus induk ataupun di kampus Metro, tetapi semua dipusatkan di kampus Metro supaya terorganisir dengan baik. Selanjutnya kalau di PGSD itu punya visinya adalah menjadi yang terbaik. Wah. Pasti lah Yang ya. terbaik, Betul. yang terbaik di untuk PGSD, dan kebetulan akreditasi kami kalau bahasa sekarang itu unggul. Kalau Wow. bahasa zaman dulu di 2018 itu A. Gitu. Oh, Jadi tuh. kebetulan nanti di 2023 kami akan reakreditasi. Mohon doanya teman-teman supaya kami bisa mempertahankan untuk bisa tetap unggul. Ya amin. Berarti ada ambisius untuk Yes, menjadi yes, tetap itu salah unggul satunya, iya, gitu. iya, Jadi itu tetap unggul. Betul. Nah, keren banget ya Bu, ternyata sudah akreditasinya udah terpercaya gitu kan. Terus kalau kira-kira nih Bu sobu di rumah pengen tahu keunggulan prodi PGSD sendiri dengan prodi lain gitu di luar maupun di luar kampus gimana? Mungkin Bu Siska boleh bantu jawab. Oke.
Kalau keunggulannya bukan mengistimewakan, banyak tentunya ya. ada banyak, Say. dari segi mahasiswa saja kita sudah unggul. Kemudian dari akreditasi kita juga unggul. Jadi kata-kata unggul itu memang sebenarnya Udah biasa ya Bu ya. begitu. Jadi ya mohon maaf gitu. Jadi dari segi mahasiswanya, kemudian dari segi prestasi yang diraih oleh mahasiswa-mahasiswanya. Jadi ada salah satu mahasiswa kami yang sampai saat ini masih sering mengikuti ajang-ajang baik itu nasional maupun internasional, dan dalam kurang lebih 1 tahun ini itu sudah ada 25 perlombaan yang diraih, dan itu min-minnya juara 3. Itu min-minnya loh. Min-minnya juara 3. Coba berarti kalau plus-plusnya iya, kalau nanti sewaktu-waktu ada rekor muri bisa itu dimurikan. Bisa ya diajukan lah ya Bu ya. Okay. Dalam 1 tahun bisa sampai sekian prestasi yang diraih oleh satu mahasiswa, belum mahasiswa-mahasiswa yang lain. Itu dari keunggulannya. Tambahannya bedanya prodi lain dengan prodi kami itu, kalau teman-teman datang ke Unila, prodi-prodi lain kalau lihat mahasiswanya pasti akan sama. Dengan baju bebas, terus betul. boleh pakai jeans, tapi kalau kalian masuk ke kampus B, PGSD terutama Metro itu nggak ada yang pakai baju bebas, kecuali di hari luar Senin sampai Jumat. Pakai bajunya seragam dari Senin sampai Jumat. Senin Selasa itu pakai baju putih-putih, pakai sepatu pantofel. Terus kalau hari Rabu itu pakai batiknya khusus untuk PGSD, batik kuning. Ada sendiri ya Bu ya? Hari Kamis itu PDH, hari Jumat olahraga plus pakai baju pramuka. Wah, ternyata tuh udah ada peraturan-peraturan seragam. Jadi kan sobu-sobu di Unila yang mikir, aduh kuliah nggak punya outfit nih, gitu. Masuk PGSD udah ada seragamnya gitu. Jadi nggak perlu minder outfit ya Bu. Menghindari kesenjangan ya buat teman-teman semua, bahwa kan kalau ya kita tidak memungkiri lah bahwa ada kesenjangan. Nah, untuk meminimalisir itu, seragamnya itu dikoordinir oleh kakak tingkatnya. Jadi bahannya itu mirip dan sama. Jadi tidak akan ada kok bahan kamu lebih bagus, bahan saya enggak gitu. Jadi sampai baju pun mereka itu supaya seragam, bukan berarti kita mengatur ya, tapi lebih karena kan beda dengan jurusan lain, karena kami itu kan lulusannya guru. Jadi kalau guru itu secara otomatis kan digugu dan ditiru. Jadi harus karakternya harus terus tercipta dulu dari gurunya, calon gurunya, biar terrefleksi. Betul banget. Jadi auranya kalau masuk kampus B itu udah tersetting. Dan kalau calon guru. Jilbabnya sama enggak gitu? Kalau jilbabnya, kalau mau lihat perbedaannya itu kakak tingkat dan adik tingkat. Kalau kakak tingkat itu boleh warna-warni nih hijabnya, karena bajunya tetap seragam, tapi jilbabnya boleh warna-warni karena mereka cuma prosesnya bimbingan aja. Tapi kalau adiknya nggak boleh pakai jilbab warna-warni. Misalnya hari ini pakai jilbabnya ini, hari ini pakai jilbabnya ini gitu. Dan terkonsep sepatunya juga pantofel Mbak. Gitu. Jadi membedakannya cuman dari jilbab. Tapi angkatan atas dan angkatan bawah. Dan emang harus dibedain ya Bu. Nanti kayak kalau nggak dibedain tuh ini semua maba semua gitu. Bingung juga gitu ya. Iya benar makanya. Terus kalau ini Bu, tentang fasilitas dan sarana prasarana gitu, ini lengkap atau kurang gimana gitu Bu? Kalau kan bedanya, PGSD itu kan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi di sekolah dasar itu ada kalau sekarang tematik, bahasanya kan tematik. Teman-teman semua pasti udah tahu tematik. Di kami itu walaupun tematik, kami punya kompetensi yang namanya IPA, matematika, IPS, bahasa dan PKN. Nah, kami ini selain mengajarkan tentang pedagogik misalnya awalnya ataupun itu punya konsep. Nah, setelah konsep itu ada namanya pembelajaran. Setelah di pembelajaran itu mereka itu harus ngajar. Nah, mengajar itu difasilitasi, kami punya lab school sendiri, itu yang pertama. Bergabung di satu lab school SD, punya lab schoolnya SD beneran. bukan hanya lab, bukan lab bentuk fisik, tapi memang ada gurunya, ada peserta didiknya. Ada peserta didiknya juga. Itu pertama ada lab schoolnya, keunggulan kami. Yang kedua kami punya lab micro teaching. Jadi untuk teman-teman semuanya sama nih, kalau misalnya punya ruangan kedap suara, tapi buat kami itu buat ngajar. Praktik mengajar itu adalah micro teaching, walaupun di fakultas sudah terfasilitasi dengan join untuk beberapa prodi, tapi PGSD kami punya sendiri. Alatnya sama dengan di fakultas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami punya namanya lab pembelajaran terpadu.
Iya. lab pembelajaran terpadu. Tapi yang kurang adalah kemarin ada janji dari pimpinan fakultas, pimpinan universitas yang menyatakan bahwa akan membangun apa Bu? Oh. Gedung. Karena kalau semua dipusatkan di PGSD itu maka kami akan kekurangan lokal atau lokal untuk Place kelas gitu ya. Sedangkan di kami ini untuk angkatan sekarang itu 10 kelas, dan kalau misalnya nih tahun depan di 2022 mau 10 kelas iya. lagi agak lumayan kebingungan Iya, nih. teman-teman gak usah khawatir karena udah dijanjiin nih. Kan mungkin ya ternyata kelasnya kurang nih, kalau nggak jadi daftar. Enggak, ternyata udah dijanji Sudah ya, Bu dijanjikan, ya. sudah sempat datang Pak WR1, Sudah WR2, beberapa kali. Ketua Senat dan WR4 ya, Iya. datang untuk mengecek lokasi di kampus B di FIP. Oke, Begitu jadi nggak perlu makanya. khawatir tentang gedung juga, Yes. tuh udah ada janji Yes. dan Sekarang juga sudah direnov Renov, banyak. sekali ada perbaikan, banyak sekali. Kaget sih kalau untuk angkatan lama yang sudah lulus sampai ke angkatan sekarang bedanya jauh Mbak. Bedanya jauh banget. Ya karena ya itu Oh. ada perubahan lah. ya berarti udah memang ada improve gitu Ya, Bu. jadi So, jangan buat sampai Sobu. ada bayangan. Kalau dulu kan bayangannya kalau masuk kampus B gitu agak Beda. jadul Oh, gitu iya. Karena bahasanya. beda kan, karena kalau kampus daerah kan Iya, kalau sekarang ya Udah mulai modern Ya, ya. modern sama lah seperti Sama. yang di Sama Bandar dengan di Lampung Bandar Lampung. sekarang. Keren-keren tuh, jadi jangan khawatir nih, nggak perlu ragu lagi deh. Nah, untuk gitu berarti kita udah lihat keunggulannya banyak, ada lab-lab dan segala macem ya Bu ya, dan gedung juga udah akan di renov lagi. Kemudian ini Bu, prestasi mahasiswa juga udah disebutin kan, Sudah. berarti teman-teman nih prestasi mahasiswa Prestasi tadi udah banyak ya, 25 atau sekian tahun gitu kan. Terus track record alumninya Bu, nah jadi kalau misalnya udah lulus dari prodi PGSD nih, track record alumni yang sudah ada itu gimana, dan apakah prospek kerjanya kalau jadi guru masuk PGSD berarti jadi guru SD dong gitu, memang seperti itu atau ada prospek lain gitu ya kan? Kalau Gitu, Bu. masalah prospek alumni ya, Iya. alumni kita tidak hanya berkecimpung di dunia pendidikan, tapi sudah melebar ke banyak aspek gitu ya Bu Iya. Ika ya. Ada yang entrepreneur, ada yang menjadi jualan secara online tetapi dikemas secara baik gitu, sehingga dia punya brand sendiri. Oh, keren. Kemudian dia mempunyai skill-skill yang memang mumpuni ketika kuliah, kemudian dikembangkan di luar gitu. Iya. Jadi prospeknya tidak hanya mereka sebatas menjadi guru sekolah dasar, tetapi bisa menjadi manusia-manusia yang memiliki karakter. Iya, karena kita tidak hanya mengarahkan mereka untuk menjadi guru pendidik guru saja. Jadi banyak. Jadi kalau untuk saya tambahkan untuk track recordnya, kami masih punya jejaring alumni. Jadi kami masih mengecek lulusan itu di mana iya, kerjanya, masih terpantau, iya, kami gitu ya, Bu. kami punya grup Kadang diundang beberapa juga ya, Bu, ya? alumni, dan kemarin juga sempat mengundang ketika ada review kurikulum ataupun ya, selalu relasi- dilibatkan. selalu Relasi. dilibatkan untuk masukan-masukannya untuk membangun PGSD, karena kan tidak lepas dari itu, selain jadi guru, selain jadi entrepreneur, Ada yang sudah jadi kepala ada sekolah. sudah jadi kepala sekolah. Jadi kan karena angkatan pertama 2006 iya. sudah ada yang jadi kepala sekolah, dan bahkan ada juga yang jadi partner kami sebagai dosen di lembaga di Unila juga gitu. Karena kan mereka langsung misalnya lulus S1 langsung tidak berhenti, langsung Lanjut, lanjut S2. langsung ketika ada penerimaan dosen baru Kembali lagi dia mengabdi ke sebagai sini, iya, gitu, sebagai iya. selain sebagai alumni juga sebagai tenaga pengajar. pulang alumni bukan kampung. ya? Saya bukan alumni, Oh, bukan saya alumni. bukan alumni. Kebetulan saya alumni dari tempat lain mengabdi di Unila. Iya, gitu. nggak apa-apa. Jadi keren nih Kak, ketambahan Bu Ika gitu, jadi keren gitu kan. Mbak Kani bisa aja. Aduh, memang bisa Bu. Dibikin Oke, bisa ya. kita udah denger nih ya banyak banget keunggulan, prestasi, prospek kerja dan lain-lainnya. Sekarang nih mungkin Sobu bingung jadinya Bu. Terus kayaknya aku pengen deh gitu kan masuk ke PGSD, gimana tapi cara daftarnya gitu, jalur pendaftarannya gimana tuh Bu? Kalau jalur pendaftaran hampir sama lah semuanya dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh fakultas di Universitas Lampung, ya melalui jalur undangan, kemudian melalui jalur tes, Iya. kemudian nanti ada sesi terakhir itu biasanya mandiri ya Bu ya. Mandiri. Kemudian Oh, iya. ada yang kita ambil dari jalur bidik misi misalkan, tapi sekarang sudah berubah ya Bu namanya Bu ya. KIP, Ya, ya, KIP.
Terus kami Apa itu, Bu? bangga banget. Iya Bu, gimana tuh? Kemarin waktu kami kan mengadakan acara halal bihalal. Yang Kami dari baru Papua pertama ya? kali Yang dari Papua. Kami Ada punya mahasiswa mahasiswa afirmasi 2 Papua. orang dari Papua. Jadi jauh-jauh dari Papua datang ke halal bihalal baru pertama kali karena biasanya online 2021. Terus ditanya, iya kebetulan wakil dekan satunya menyampaikan bahwa nih PGSD dapat mahasiswa afirmasi nih 2 dari Papua. Wow. Datang kebetulan satu, yang satunya masih ada di Papua, kalau yang Iya. satu sudah ada di sini. Sudah di Jadi sini. benar-benar ada salah satu sistem penerimaannya itu afirmasi. Jadi mahasiswa Papua bisa masuk ke Unila tanpa tes. Wow. Tuh, jadi teman-teman juga bakalan punya relasi sampai Papua Iya. gitu ya. Ada kemungkinan. Ini sama dengan prodi-prodi lain karena saya secara pribadi kan juga mengajar di berbagai fakultas Iya. gitu ya. Jadi kalau di ekonomi sering saya melihat banyak mahasiswa dari Papua Iya, juga, betul. FISIP Betul. juga begitu. Karena Jadi- PGSD Iya. baru Baru, gitu. baru Jadi pertama kali ini. memang pemandangannya atau relasinya teman-teman yang ada di PGSD itu bertambah, tidak hanya satu saja, tapi kita ada loh teman dari Di Papua, seberang dari sana mana, dari gitu. mana gitu. Kemudian kemarin datang benar waktu halal Benar, bihalal kami datang. baru pertama Jadi kali kami ya namanya kita ya punya tata krama. Iya, Kita betul. membangun tata krama yang baik untuk calon guru. Jadi ketika halal bihalal kemarin datang, jadi diperkenalkan. Nah, sampai segitunya kalau di PGSD gitu. Keluargaannya di PGSD Iya. gitu ya. Jadi memang mencerminkan sifat-sifat guru, karakteristik guru yang Ya, memang memperkenalkan Iya, seseorang yang dari jauh sana gitu Iya. untuk sama-sama berbaur. Iya. tuh gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman yang di luar sana sobu-sobu yang kemudian di Jawa, di Bali mungkin jangan masuk takut, lagi. Sudah ada Mbak yang di Jawa. Jadi karena Banyak. mungkin banyak, ada beberapa mahasiswa kami dan Dari Solo dari ada. Solo ada, dari Jawa Tengah ada, dari Jogja ada. Tapi karena memang Macam-macam online, yang dari timur. Oh, iya, jadi betul. ya itu sih yang karena online jadi kami belum bisa bertemu secara fisik. Iya, Tapi yang bertemu Nah, fisik tapi ya itu kemarin waktu event halal bihalal kemarin memang kami undang semuanya secara tatap maya ya. Iya. yang halal bihalal kan kita Oh, langsung sorry, tatap muka. tatap muka. Jadi memang yang tadinya hanya ketemu kotak-kotak kecil gitu Oh, ya. iya, bener, di Google Meet gini, iya, Jadi nggak tahu tuh ada benar ini ada benar nggak nih mahasiswanya atau foto profilnya aja. Nah, kemarin dihadirkan tuh ya benar-benar ini ternyata yang namanya ada. si A yang benar-benar Iya, itu dari atas betul. sampai bawah dosennya jadi tahu. Kemudian Iya. mereka juga tahu. Jadi lebih tak kenal tak sayang Iya. gitu. Nah tuh jadi ada jalur-jalur pendaftarannya yang mungkin sobu-sobu juga bisa cari informasi di web Unila, di web PGSD juga gitu. Terus kemudian kalau untuk kuotanya Bu di jurusan gimana nih? Karena kan kita tahu ya PGSD Waduh. PGSD itu jurusan favorit setelah manajemen. Iya. Bener, Yes, bener. yes, Jadi benar. memang yang minat banyak Setiap gitu. tahun Terus kayaknya kuotanya gimana? grade-nya kalau enggak naik tuh. naik terus gitu. Kami itu tahun lalu menerima 10 kelas, rata-rata satu kelasnya 35 sampai 37 orang. Lumayan ya. Terus Lumayan yang keterima kita Dosennya. dosennya. Ntar kalau sama dengan tahun kemarin, kalau sama itu ya sekitar 300 sampai 370 karena masih 10 kelas. Masih 10 kelas lah. Oke. Sepertinya gosipnya sih Jadi akan naik lagi. akan naik. Jadi Oke. jangan takut kepada sobat-sobat sobu di luar sana ataupun yang belum menjadi sobat sobu ya ketika melihat tayangan ini ya daftar-daftar aja ke PGSD gitu karena akan terbuka peluang. betul. Ya, yang Tuh, sangat lebar. Jangan ragu, jangan takut, jangan minder ya Bu ya. Heeh. Terus kalau ini deh Bu, berarti kan kita udah tahu nih jalurnya, kemudian kuotanya sekarang Bu, ada nggak nih ya tips and trick atau persiapan-persiapan yang perlu dipersiapkan ketika atau pokoknya tipsnya deh biar keterima gitu di PGSD gimana nih Bu? Silakan, Kak, terlebih dahulu. Sama aja ya teman-teman, karena jalurnya ada yang jalur prestasi atau jalur undangan maupun UTBK. Sama kalau buat saya ya secara pribadi dari segi dosen gitu untuk menyampaikan bahwa cek peluangnya. Kalau agak lumayan Mbak untuk jalur mandiri 25 juta ya sayang ya Mbak. Iya. Kalau bisa lulus pakai jalur Iya, betul. ujian biasa, lulus ujian biasa aja, jangan jalur mandiri Mbak. 25 juta uang bapak dan ibunya kasihan. Terus jalur biasa aja tapi cek peluangnya. Sama kok untuk ujian tertulis sama kan? Sama. Hanya saja memang Semua dilihat- punya kesempatan dilihat yang semua sama.
punya kesempatan yang sama tapi lihat kuotanya. Iya. Ya kalau 10 kelas 37 ya kamu 1 banding berapa lah, cek dikira-kira Iya, gitu betul, aja betul. ya. Silakan Bu Siska nambahin lah. Iya, ya sama sih seperti yang hampir sama seperti yang dikatakan Bu Ika. Kalau jalur semuanya kan terbuka dan sama. Hanya saja yang membedakan mungkin jalurnya jalur yang busway gitu ya, atau jalur yang apa gitu. Tetapi ya secara keseluruhan tipsnya yang pasti dari diri dulu deh. Tuh dari niat ya Bu ya. Niatnya, Tuh, niatnya niat. tuh mau jadi guru SD atau enggak? Nanti di tengah-tengah keluar iya, lagi. karena kalau nggak diniatkan nanti takutnya di tengah-tengah jalan Resah gitu ya, Bu. pingin keluar jalur dan lain sebagainya. Tapi di mahasiswa kita jarang Iya. sekali loh Mbak Kanya. Maksudnya Iya. bisa ketika dihitung masuk jari. dia langsung enjoy, Enjoy. langsung Bisa menyelami dihitung gitu. jari. Karena di kami itu tidak hanya belajar yang sama gitu, kayak kami itu punya materi yang selain beda. Selain itu kami punya mata kuliah pertama itu kami bisa undang dosen seni untuk ngajar di kami. Ada namanya kita juga iya. belajar tentang seni tari walaupun di SD. Oh. Lalu belajar tentang seni musik di Pokoknya lengkap SD. deh, pokoknya Lengkap. Jadi nggak cuma belajar tentang akademik saja, tapi dikasih keterampilan. Kami juga punya program P4KA. P4KA. Ya, P4KA itu mereka magang, datang ke Oh, sekolah iya. untuk selain Observasi. observasi, mereka juga ngajar di Oh, sekolah. iya, Itu salah iya, satu iya. program keunggulan di PGSD, Mbak. Jadi lupa tadi saya nambahinnya. Jadi karena enjoy sekali 1 banding berapa gitu. Jarang sekali yang memang keluar dari PGSD karena Iya. melihat peluang itu. Selain kegiatannya juga lihat lulusannya seperti apa, karena peluang kerjanya juga cukup banyak gitu kan. Iya. Karena anak-anak zaman sekarang ya sudah pastilah melek gitu ya, melek terhadap kedepannya seperti apa. Oh, di sini PGSD berarti peluang saya semakin besar nih di dunia kerja. Betul. Jadi bukan lagi dilirik tapi dipelototin gitu sekarang. Iya, betul. harus Udah mahasiswa juga begitu. banyak yang jatuh cinta Iya. gitu akhirnya ya. Iya. Keren. Nah tuh Sobu masih ragu atau masih banyak yang Nggak boleh dibingungin? ragu, harusnya tidak boleh ragu Tidak ya. boleh ragu, harus niat ya. Membuka Bu. kesempatan seluas-luasnya. Betul, Seluas-luasnya. membuka kesempatan seluas-luasnya tuh. Nah Bu, mungkin ini terakhir nih Bu ya, buat Sobu di rumah gitu. Statement closing gitu, pernyataan untuk mungkin teman-teman yang masih pengen dia masih ragu untuk bergabung gitu, atau penyemangat kata-kata motivasi untuk Sobu di rumah nih. Mungkin boleh dari Ibu Siska, baru nanti dari Ibu Ika gitu. Silakan. Kalau dari saya jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Karena kita tidak akan pernah tahu ke depan kita bakal menjadi seperti apa. Waduh, jangan pernah ragu karena kita tidak tahu ke depannya akan jadi kita seperti akan seperti apa. apa. Tuh keren tuh, diingat-ingat, boleh dicatat ya di rumah ya gitu. Kalau dari Ibu Ika gimana nih Bu? Kalau dari saya yang penting komitmen diri. Komitmen itu kan penting dari awal sampai akhir, mau jadi apa, seperti apa. Peluang juga banyak. Selain tidak hanya menjadi guru SD, bisa menjadi entrepreneur, bisa jadi peneliti, bisa jadi dosen gitu. Jadi silahkan bergabung di PGSD. Kami menunggu kedatangan teman-teman semua untuk ketemu saya, Bu Siska, dan teman-teman dosen yang lainnya. Wah, itu ditunggu. Intinya komitmen. Yes. Oke, nah itu dia tadi dari Ibu Ika dan Bu Siska ada untuk motivasi dan statement closingnya gitu. Jadi mudah-mudahan dari podcast ini ya Bu ya, Sobu di rumah udah nggak bingung lagi, Yes. udah nggak resah lagi, dan makin yakin, makin mantep niatnya Masuk gitu. ke PGSD. Ya, Masuk ke jangan PGSD jangan Unila inilah, gitu. jangan ragu gitu. Dari kami saja hari ini datang ke sini tuh bertema. Oh iya, Bu bertema. Ika, kalau sobat Sobu melihat di lingkungan Universitas Lampung nih, kalau setiap hari Kamis itu kan ada ya seragaman seperti Bu Ika. Oh, nah, nih, kenapa nih kok Bu Kamis. Siska nggak pakai seragam sama Iya. dengan Bu Ika kan sama-sama Kenapa, Bu? dosen gitu kan? Iya. Karena kami datang ke podcastnya ini karena bertema. Temanya begini. FKIP itu kan warnanya ungu ya. Oh, FKIP Nah, itu kita ungu. bawa bendera ungu Ya. gitu kan. Ini Kemudian bawa bendera Unila, ini bawa Iya. bendera jadi jangan fakultas. takut teman-teman di luar sana ataupun Sobu ya. PGSD bagian dari FKIP Unila dan FKIP Unila bagian dari Universitas Lampung. Oh ya, Universitas Lampung. gitu. Ya, keren banget. Oke, Kanya harap teman-teman bisa enjoy dan bisa mendapatkan banyak informasi yang
bisa membantu ke depannya keresahan-keresahan atau kebingungan sobu-sobu di rumah. Mungkin sekian Ibu, terima kasih banyak Ibu Ika, Sama-sama. Siska, seru sekali Sukses dan sangat acaranya. informatif. Sukses. Iya, terima kasih untuk sobu di rumah, terima kasih banyak juga. Kayaknya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh.